Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 3 Yohanes ayat 2. Firman Tuhan berkata, doa Yohanes untuk Gaius orang penatua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, kembali saya katakan kepada kita bahwa kata baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam ayat ini itu dalam berbagai bahasa yang lain disebut semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, sama seperti jiwamu makmur. Jadi saudara-saudara, yang didahulukan adalah kemakmuran jiwa. Yang lebih dahulu terjadi adalah kemakmuran jiwa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam diri seorang yang bernama Gaius. Kemakmuran jiwa, kekayaan rohani, saudara. Kekayaan secara rohani. Saudara-saudara, kalau kita lihat kekayaan rohani yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata demikian. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 disebutkan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara, Paulus menyadari betul bahwa di dalam dirinya, di dalam jemaat Tuhan yang ada di Korintus, ada kekayaan rohani yang luar biasa. Ada kekayaan rohani yang tak ternilai harganya, saudara-saudara. Kalau kita melihat, saudara-saudara, apa kekayaan rohani yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang percaya, mari kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-8 disebutkan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Harta rohani, kekayaan rohani yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus, yang dimiliki oleh Paulus dan juga jemaat di Korintus adalah disebut pelayanan roh, yang memiliki kemuliaan yang begitu besar dibandingkan dengan kemuliaan yang menyertai pada waktu hukum Taurat diberikan. Saudara, bagi bangsa Israel, hukum Taurat adalah sebuah kekayaan rohani yang luar biasa. Sampai hari ini mereka sangat membanggakan apa yang disebut sebagai hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa menjadi satu kebanggaan, satu kekayaan rohani yang tak ternilai bagi orang Israel, karena hukum Taurat itu diberikan langsung oleh Allah kepada mereka. Hukum Taurat itu yang asli disebutkan oleh Alkitab bahwa itu dipahat oleh jari-jari tangan Allah sendiri di Gunung Sinai. Bahkan yang aslinya lagi batunya sendiri Allah yang buat sebelum dihancurkan oleh Musa, karena marahnya melihat kejahatan orang Israel. Jadi hukum Taurat itu adalah merupakan pemberian Allah dan dianggap sebagai sebuah harta kekayaan rohani bagi orang Israel sampai hari ini. Sampai hari ini, yang membedakan mereka dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini adalah hukum Taurat. Mereka memiliki hukum Taurat yang turun dari Allah, yang datang, yang disampaikan langsung oleh Allah kepada mereka. Bagaimana hebatnya ketika hukum Taurat itu diturunkan? Saudara-saudara, Alkitab berkata, ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa hukum Taurat Allah yang kedua kali itu, saudara-saudara, disebutkan wajah Musa, kulit wajah Musa bersinar begitu terang. Bersinar begitu terang, sehingga orang Israel tidak tahan memandang wajah Musa, karena wajah Musa begitu bersinar ketika dia membawa hukum Taurat yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, perbandingan ini kemudian Paulus berkata bahwa kemuliaan yang menyertai pelayanan roh
itu jauh lebih hebat dari kemuliaan yang menyertai pelayanan Taurat, datangnya hukum Taurat. Saudara, ini kekayaan rohani gereja. Ini kekayaan rohani gereja. Saudara, kalau saudara kita mengikuti sejarah gereja di berbagai tempat, maka gereja selalu disertai oleh Tuhan dengan kekayaan-kekayaan rohani, saudara. Sebut saja misalnya di Tanah Batak, kalau kita membaca sejarah daripada pelayanan No Mansion di Tanah Batak pun, saudara-saudara, itu tidak lepas dari mujizat-mujizat Tuhan. Jadi mujizat itu pun menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil di berbagai tempat. Dan ini kekayaan rohani, saudara. Ini kekayaan rohani. Gereja Pantekosta di Indonesia muncul, ini bulan Maret, bulan depan kita akan merayakan 100 tahun masuknya Pantekosta, gerakan Pantekosta ke Nusantara, akan diadakan di Bali. Masuknya gereja gerakan Pantekosta ke Nusantara itu pun tidak lepas dari mujizat. Sehingga kita dengan tegas berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh karena roh Tuhan. Oleh karena roh Tuhan, semua akan terjadi. Saudara-saudara, ini kekayaan rohani. Bagaimana kekayaan rohani ini? Apakah masih bertahan dalam diri kita sampai hari ini? Apakah gereja masih memiliki kekayaan-kekayaan rohani ini sampai hari ini? Mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran, nubuatan-nubuatan, pencurahan kuasa Roh Kudus adalah merupakan kekayaan rohani. Saudara, kekayaan rohani ini tidak dapat dibeli dengan uang. Tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi dengan hati yang rela tunduk kepada firman Tuhan. Hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Kesanalah Tuhan mencurahkan kekayaan-kekayaan rohani. Gaius adalah seorang yang makmur secara rohani, saudara. Gaius adalah seorang yang makmur, kaya secara rohani. Biarlah kita juga belajar, berdoa, berusaha, supaya kita pun, saudara-saudara, menjadi makmur secara rohani dalam hidup kita. Kemakmuran rohani adalah satu kemakmuran yang tak ternilai dengan benda apapun di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.